Suka kesurupan juga. Apa? Suka kesurupan. Apa? Kesurupan. Kesurupan Ustaz. Pagi-pagi sarapannya kesurupan. Yang lain sarapannya bubur, kita sarapan kesurupan. Ya, Sebentar. lanjut. Pusing. Iya. Pundak berat sekali, kaki Iya. panas. Sekarang dirasakan juga sekarang. Iya ini Kita buka dengan pertanyaan boleh? Boleh. Siratal mustaqim. Kata orang, itu adalah jalan yang lurus menuju surga. Kata orang, jalan tersebut adalah rambut dibelah berapa, Bu? 7. Jadi tipis sekali. Kata orang nih. Katanya jalan. Kalau kita tergelincir, masuk ke neraka. Kata orang nih. Kalau lurus, lolos, masuk surga. Kata orang lagi nih, satu lagi Ustaz. Satu lagi. Katanya kalau kita berkurban, katanya binatang kurban itu dinaikin kita, gitu, sampai lurus. Kata orang. Silakan Ustaz jelaskan. Iya. Ihdinas siratal mustaqim maksudnya arti biasanya ada tunjukkanlah jalan yang lurus ya, tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu maksudnya adalah Al-Quran pegangan kita, sunnah dan hadis Nabi. Jadi tunjukkanlah kami jalan yang lurus itu insya Allah. Karena kalau dicerita ayat yang lain itu orang-orang mohon maaf ya, orang yang kafir memang tidak mengenal Allah Ta'ala, dia nanti pada waktu bukan dihisab, dia sudah tidak masuk hisab. Oh iya. Orang kafir tidak masuk hisab, dia langsung diseberangkan masuk neraka. Nah kemudian pada ahli kitab, kemudian termasuk orang Islam, kemudian pada nabi-nabi yang lain, Rasul Muhammad, Nabi Isa, Nabi Musa, Daud, Ibrahim dan sebagainya itu punya masa sendiri, punya umat sendiri. Nah umatnya ini dikumpulkan satu demi satu dengan pimpinannya adalah para nabi tersebut. Nah nanti di umatnya tersebut nanti dipisah lagi umat yang mengikuti Allah sama umat yang ingkar kepada Allah Ta'ala. Nah ini juga sama nanti yang ingkar tetap dihisab, dia yang ingkar dihisab kecuali dia kafir pada waktu itu. Kan ada ingkar itu tetap ada campuran ya. Yang ingkar betul menolak Allah itu dianggap kafir oleh Allah Ta'ala. Kemudian ada yang pada waktu zamannya para nabi dulu sebelum Rasul Muhammad juga sama. Ada yang munafik, ada yang fasik, ada yang macam-macam. Ini masuk golongan-golongan yang Masih ada nilai iman di dalamnya, masih ada tapi nilai iman. tercemari dengan munafik, fasik dan sebagainya. Betul. Itu. Nah ini dia nanti akan masuk neraka. Nah ini langsung dimasukkan. Jadi ihdinas siratal mustaqim kalau diceritakan oleh kata orang tersebut, saya menganggap itu peribahasa aja menurut saya ya. Jembatan lurus itu peribahasa. Maksudnya adalah itu seperti rambut dibelah 7, tipis. Persoalannya adalah memang menjalankan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dalam sunnah Rasul dan hadis itu sulit. Kita disuruh maafkanlah orang lain aja sulit. Sesimpel itu. Sesimpel itu. Sesulit melihat rambut dibelah 7. Iya, makanya gampang jatuh karena memang kita itu begitu. Disuruh kita itu untuk lemah lembut kepada orang lain. Nggak bisa. Apalagi untuk istiqomah melakukan hal itu. Iya, nggak bisa. Iya. Wong kita sendiri sesama Islam itu fitnah. Sesama Islam itu bukan saling ya. Ada yang fitnah. Ada yang fitnah, kalau saling. Iya, nggak. Ada yang fitnah. Itu sesama Islam dan dia tahu. Itu masih ada dikeluarin fitnah. Nah inilah yang sulitnya. Ya, kenapa sulit? Ya itu seperti rambut dibelah 7. Sulit. Rambut di bawah gini aja sulit dilihat apalagi dibelah 7. Iya bikin sakit mata ya. Nah inilah sulitnya itu digambarkan seperti rambut dibelah 7. Jadi kalau mau main-main begini jatuh gitu maksudnya. Penggambarannya sesulit itu. Tapi bisa kuat dengan keimanan yang Nah kalau namanya amal solehnya itu cukup, dia mulai lemah lembut, kemudian dia tidak mau fitnah. Kenapa? Nih satu nih Bu, rata-rata kebanyakan kita itu nggak tahu ceritanya bagaimana, ikut cerita, ya tidak pernah tabayun, ya
ikut cerita yang ceritanya salah. Oh, itu kalau kita sebarin jadi fitnah. Ya namanya fitnah itu kalau menjalar menjadi dosa jariah. Nah, dosa jariah ini kalau cerita itu sampai nanti dia mati, dia tetap kena dosanya. Amal dosa jariah, jadi amal. Bukan amal baiknya, bukan amal soleh, amal dosa jariah. Ya, Jadi ya, perbuatannya. Nah, ini sebenarnya ada diceritakan dalam hadis seorang yang difitnah, ya, seorang yang difitnah oleh orang lain. Mamanya saya memfitnah Mas, ini yang paling gampang ya, Mas Irfan nih. Saya memfitnah nih. Oh ini Jahat banget sih, lu, Ustadz, ya. nih. Lah ini ceritanya, Oh, iya, ceritanya. dosanya Mas Irfan saya yang nanggung. Oh, ngeri nggak sekarang? Ngeri bagi kita itu belajar takwa. Bagi orang yang merasa hebat imannya, nggak takut yang begitu. Padahal kalau kita ngeri sekali, Iya, ini iya, hadisnya iya, iya. sudah dijelaskan. Ini secara gampangnya saya ceritakan. Kalau dosanya Mas Irfan itu diambil ke saya habis, fitnah ini masih berlangsung, amal saya dikasihin ke Mas Irfan. Rugi kita itu di akhirat. orang merugi itu seperti itu. Merugi itu seperti itu. Ah. Jadi makanya namanya fitnah, apalagi fitnah saling ngomong, apalagi keluar di medsos, itu silahkan nanti. Oke, Ya, oke, oke. ini Ya, ya, sip. Oke, takut itu kita betapa ya. bahaya yang seperti itu ya. Nanti kita lanjutkan sesaat lagi ya. Boleh. Ini kita masih membicarakan mengenai Siratal Mustaqim. Tadi Ustadz sudah menyebutkan bahwa rambut di belah 7 itu cuma pengibaratan saja. Istilahnya bahwa betapa sulitnya kita membuat istiqomah diri sendiri, berbuat kebaikan sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah supaya bisa masuk ke surga. Iya. Betul Ustadz ya? Betul, insya Allah, Nah, betul. satu yang belum dijelaskan tadi mengenai kurban Ustadz. Karena orang bilang kurban itu katanya harus cari yang gemuk supaya kuat dinaikin menuju surga. Apakah seril seperti itu nanti? Enggak juga ya sebenarnya. Jadi itu hanya mengibaratkan aja. Jadi istilahnya kalau kita memberikan kurban kepada saudara kita yang miskin, ya, duafa, Yang terbaik dan itu yang terbaik sebenarnya, yang ikhlas. Jadi persoalan itu memang kalau kita memberikan yang kurus, ya memang kalau memang kita ikhlas, sebenarnya kurus dan gemuknya itu memang tidak terlalu difikirkan oleh Allah Ta'ala, yang penting keikhlasannya. Tetapi bagi seseorang yang sudah ikhlas, kemudian dia mencari yang gemuk, ini beda nih. Berarti beliau itu faham bahwa saya tidak hanya cuma berkorban, tapi saya akan memberikan kekenyangan kepada saudara saya. Nah ini tetap nilainya ada lebih beda daripada yang biasa. Nah ini sebenarnya bahwa hewan kurban itu besok akan menjadi saksi sebenarnya. Jadi semua yang kita kerjakan di dunia itu akan menjadi saksi. Jadi kita di sini dengan ibu-ibu ini besok akan menjadi saksi kita di akhirat. Seperti itu. Jadi akan menjadi saksi di akhirat. Sama seperti makhluk Allah, umpamanya ada kucing lewat. Kemudian kita tendang. Kucing itu akan menjadi saksi bahwa kita pernah menendang kucing. Ya Allah. Iya. Dan itu dolim. Itu Ya, gue pernah katanya gue ibu-ibu. Iya, Ya udah, benar. istighfar ya Bu Itu ya. dolim. Iya. Itu dolim. Apapun yang kita kerjakan yang memang itu di luar jalurnya Allah Ta'ala, itu kedoliman bagi kita. Sama seperti saya memaki seseorang, kan gitu. Itu kedoliman. Saya fitnah, saya kedoliman. Kemudian dosanya baru dirangkai. Dosa-dosanya itu baru dirangkai. Oke, oke. Nah, inilah yang harus kita ketahui. Sesulit itu memang kita untuk istiqomah menjalankan apa yang ada dalam Quran, apa yang ada dari sunnah, dan juga pada hadis. Jadi tidak ada jarak antara penghitungan nisab tersebut dengan pintu surga. Tidak ada jembatan apa. Jadi kok itu langsung masuk Iya. kemanapun sesuai dengan amalan kita ya Ustaz? Iya, memang sesuai dengan amal kita. Kalau memang kita itu pernah melakukan fasik, pernah, atau sering melakukan fasik, sering, kan ini beda. Dan setiap hari fasik, nah ini beda-beda nih. Iya, iya, iya. Nilainya pun Nilainya berbeda. beda-beda, makanya harus hati-hati. Fasik itu harus ketahui apa, kan gitu. Munafik itu kayak apa harus ketahui, kemudian bohong itu bisa loh, bohong itu kayak begini nih. Jadi mamanya saya nggak ngerti jin, tapi saya ngomong tentang jin kan bohong jadinya. Betul nggak sih? Iya, iya, iya. Saya nggak ngerti kota Mekah, nggak pernah baca, nggak ngerti nih.
tapi saya cerita tentang kota Mekah. Oh. Bohong saya pasti. Tapi Kan ketika gitu. mengerti tapi disampaikan menjadi pahala karena sesuatu ilmu yang baik. Nah, seperti itu. oke, Beda-bedanya di situ. Ya. Oke, ya kita saling doakan mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapatkan hidayah dari Allah dan juga rahmat dari Allah, mendapatkan pahala yang besar juga ya. Amin, rabbal alamin. Terima kasih Ustadz, kita lanjut ya. Sama-sama Mas. Oke. Tarik Kita mulai. Mas. Tarik. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Ibu kita mulai, maju ke depan, ayo. Itu alis dari jam berapa Bu bikinnya Bu? Silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Sri Marsito dari Majelis Taklim Alinayah Cilandak. Ya, silakan Bu Siti. Mas Ito, panggilannya apa? Itoh, Ito. Kenapa Bu Ito? saya sering pusing Pak Ustadz dan punggung saya terasa berat dan kaki saya terasa panas. Suka kesurupan juga. Apa? Suka kesurupan. Apa? Kesurupan. Kesurupan Ustaz. Pagi-pagi sarapannya kesurupan. Yang lain sarapannya bubur, kita sarapan kesurupan. Sebentar. Ya, lanjut. Pusing. Iya. Pundak berat sekali, kaki Iya. panas. Sekarang dirasakan juga sekarang. Iya, ini gemeter badan saya. Gemetar. Iya. Pusing juga terasa. Iya. Berat makin berat. Iya, dari semalam. Begitupun kaki. Iya. Ini sudah berapa lama sebetulnya? Sejak saya pisah. Sudah berapa lama? 3 tahun. 3 tahun ini. Iya. Pisah dengan Suami. suami. Iya, anak. Terasa. Iya. Anak ada? Anak sama ayahnya, 1 sama saya. Oh, ada 2. Ada 4. Oh, 4. 1 ibu, 3 bapak. Iya. Oh, gitu. Enak Kok nih banyak ibu ya Bu. bapaknya sih? Kok banyak bapaknya kenapa? Kenapa 3 dengan bapaknya? Dia KDRT dan selingkuh. Oh ya udah. Oh, ganti-ganti. Kita tanyanya kenapa anak 3 di bapak, dijawab berjelas. Saya agak... Jadi aja tahu. Ya udah deh. Iya, maaf. Itu sudah keputusan sudah Iya. sepakati bersama ya. Iya. 3 di bapak, 1 di ibu. Tapi semenjak pisah jadi seperti ini. Iya. Tapi tidak suuzon kepada mantan kan? Suuzon pasti ya. Emang nggak tahu saya. Udah gini-gini udah. Iya. Iya. Jadi suuzonnya jangan-jangan kiriman mantan gitu. Iya. Oke, udah berobat kemana? Ke Ustadz. Dokter? Dokter enggak. Dokter enggak? Ustadz. Ustadz. Iya. Terus Ya, diapain? ya cuma dibacain doa aja gitu. Oke. Itu saja. Iya. Ya udah deh. Ibu namanya Siti Masitoh. Iya. Sri- Panggilannya Ito. Sri Marsito. Siti Masitoh panggilannya Itoh. Oh, Sri. Iya, Sri. Oh, Sri Masitoh. Aku dengar Siti juga tadi. Siti ya. Rata-rata namanya Siti. Ini Betul. Sri ya. Iya. Setahu saya Sri itu teman saya, dia itu nggak pulang dia. Habis beli terasi nggak pulang. Itu lagu ya. Lagu. Nggak pulang pasti ini. Terus beli terasi ninggalin suami. Ya Papa bercanda ya Bu ya. Biar nanti kesurupan tapi kesurupannya ketawa. Itu yang lucu. Tetapnya serem. Oh iya iya. Ya sudah. Ayo Ibu saya bantu ya. Kalau ada ilmu di keluarga saya bantu doa keluarkan ikhlas. Ikhlas ya. Ikhlas. Kemudian kalau yang dari orang pinter itu juga ikhlas saya keluarin. Ikhlas. Ikhlas ya, yang bacaan air putih maksudnya. Air putih. Iya, Iya. Iya. Cepet. Coba sekali-kali Iya, itu betul. gini tanya sama yang itu. Itu dibaca-bacain itu isinya di airnya habis dibacain itu apa Pak Yai gitu. Apa Pak Ustadz tanya dong. Ya, nanti ya. biar ikutan pinter. Biar jadi tahu. Jadi tahu harusnya ya. Jangan hanya goib itu yang tahu beliau aja ya biar tahu apa isinya. Malaikat kah? Iya. Atau jin? Nah, kan nggak tahu kita ya. Ah. Karena yang tidak terlihat kan gitu antara malaikat dengan jin. Malaikat nggak mungkin karena beliau itu patuh pada perintah Allah. Sudah. Oke.
Itu. Sudah itu aja cukup. Mengenai tuduhan kepada sang mantan, Ah, janganlah, kasihan. mending kau iya, kalau enggak jadi fitnah. Iya, jadi fitnah nanti. Saya bilang jangan, itu bukan berarti beliau itu benar salahnya, enggak. Tapi saya hanya cerita pada Ibu Itoh itu untuk jangan seperti itu. Pisah, kalau memang sudah pisah terjadi, itu terjadi atas izin. Sudah selesai ya. 3 di sana, 1 di sini, atas izin. Ya sudah. Kalau 4-4-nya di sini, capek deh gitu. Bener ya? Iya. Ya sudah, Ibu aminkan doa saya. Saya bantu keluarin ya. Nanti kalau kesurupan senyum ya. Pakai dipesen. Iya, Ini kan itu alami dia, Ustaz. Kan ngeri juga. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Pas mulai doa, sudah lemas, duduk. Air matanya deras sekali ya, Ibu tadi lihat ya. Deras sekali. Apa yang dirasa? Panas. Panas. Di daerah mana? Badan. Seluruh? Iya. Dari atas sampai bawah, panas. Terus dia agak tengah-tengah gelisah gitu. Lemas. Lemas. Terus gelisah kayak dingin. Atau apa yang dirasa itu? Kita tahu, bingung. Iya. Bingung. Oke. Tadi pusing, punggung berat, Berat. kaki panas. Sekarang gimana masih? Alhamdulillah udah mendingan. Berkurang? Iya. Lebih plong? Alhamdulillah. Bilang makasih. Makasih Ustaz. Sama-sama Ibu Sri, Ibu Itoh. Itu, udah tenang ya. Yang jelas kata Ustadz, jangan bersuzon kepada siapapun, termasuk kepada mantan suami. Iya, kalau benar mungkin dia melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kalau misal tidak, jadinya kita yang dosa. Iya. Betul? Betul. Ya, komunikasi saja yang baik. Kalau ada kesalahan, saling memaafkan Ustadz ya. Iya, Dan ingat, perpisahan jangan menjadi anak sebagai korban. Anak tetap punya hak mendapatkan perhatian dari ibunya, begitupun bapaknya ya. Iya. Salah. Yang terbaik Bu Itoh ya. Iya. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Lemes sekali sebetulnya. Iya. Ya, dan lebih plong karena udah keluar juga mungkin ya. Ustadz, Insya Allah betul? ya. Insya Allah ya betul. Keluar unek-unek begitupun keluar yang Unek-uneknya juga keluar ya. Makhluknya juga keluar. Harusnya yang dari Ragunan harusnya ya. kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ratu Rizka Wahyuningsi Ratu Rizka Wahyuningsi dari Lampung. Dari Lampung. Kok Ratu biasanya dari Banten bukan ya? Iya. Ada daerah Bantennya juga? Iya. Oh, ada daerah Banten tapi tinggal di Lampung. Oke, panggilannya siapa? Rizka. Rizka. Umur Bapak Rizka kok boleh tahu? 26. 26. Ya, kenapa Rizka? Keluhan saya dari sekolah SMP, saya sering kesurupan, terus sakit mah kronis, terus berlanjut SMA masih kesurupan, masih sakit perutnya yang luar biasa. Nah, terus sering melihat yang aneh-aneh. Maksudnya Pas ngomong aneh-aneh lihat saya. Saya sering lihat yang aneh-aneh ke saya. Iya. Saya nggak aneh kan? Enggak ya? Oke. iya, terus ngelihat pandangan juga kabur. Sering mendengar yang bisikan-bisikan yang negatif gitu. Oke. Iya. Negatif itu apa bisikannya? Contoh? Negatif contohnya. Yang sering. Waktu sekolah SMA itu sering katanya dia suruh bunuh diri. Suruh bunuh diri? Sampai saya tangan pernah. Hah? Sampai mau bunuh diri beneran? Iya, benar. Iya. Mbak siapa namanya? Rizka. Rizka. Iya. Mbak Rizka,
Saya mau tanya,